Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang saya kasih judul Purposeful Grace. Ya, Purposeful Grace. Ya, Em, kenapa saya kasih ini ya saudara ya? Tadi saya waktu di situ saya mikir gitu ya. Ini kemungkinan besar, ya hampir pasti ya. Ini mungkin pertama kalinya saya khotbah di tempat ini tahun ini, saudara tenang ya. Atau malah ada yang senang mungkin ya, gitu ya. Tahun ini gitu ya, karena saya ada rencana untuk saya ambil break gitu ya, sabbatical rest, saya cuti untuk 2 bulan ke depan. Mungkin baru akan ketemu saudara lagi mungkin sekitar bulan Februari gitu ya saudara, Januari atau Februari. Nah saya mau pakai kesempatan hari ini ya untuk menyampaikan sesuatu yang tadi saya pikir-pikir di situ cocok untuk bisa menjadi evaluasi akhir tahun kita bersama. Ya, karena kita udah di penghujung tahun 2021 ini, ya mari kita pakai sharing firman Tuhan pada hari ini itu sebagai sebuah evaluasi gitu ya, introspeksi, sebuah bahan pemikiran sebelum kita ini lanjut ke tahun depan. Amin saudara. Ya, kita akan belajar dari sebuah cerita yang menurut saya agak aneh sih gitu ya. Ini cerita ini agak aneh. Kalau mungkin pertama kali saudara baca, mungkin saudara percaya sama saya ya, setuju dengan saya. Ini cerita nggak mudah untuk dipahami, tapi ini sebuah cerita yang familiar gitu. Jadi hari ini saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama renungkan kebenaran firman ini, dan kita percaya kita bisa dapat sesuatu yang bisa berguna bagi kehidupan kita, dan saya percaya bisa menyentuh hati kita, meluruskan, menegur, mendidik, dan memberikan kebenaran ke dalam hati kita pada siang hari ini. Kita sama-sama buka di Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Lukas 13 ayat 1 sampai 9 ya. Kita akan baca 2 perikop. Perikop yang pertama Alkitab memberi judul dosa dan penderitaan. Lalu perikop yang kedua Alkitab memberi judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oke, semuanya siap? Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi kalau saudara baca ayat pertama ini lalu bingung maksudnya apa ya saudara, jadi ceritanya gini. Pada waktu itu ada sekumpulan orang-orang Yahudi dari Galilea ya, mereka tuh hendak ke gereja. Bahasa kita sehari-hari seperti itu. Mereka tuh hendak beribadah, mereka hendak membawa korban kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan disergap sama pasukan Romawi, mereka dibunuh secara sadis. Darah mereka tuh dicampurkan dengan darah persembahan mereka. Jadi bayangin ya, mereka tuh bawa korban ya, darahnya domba gitu, darahnya korban mereka tuh lalu dicampur darahnya oleh Pilatus di situ. Ini sungguh tragedi yang sangat keji, saudara ya, tragedi yang sangat sadis. Nah, mereka ini membawa kabar ini kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan di hati mereka yang mereka nggak ucapkan itu di bibir mereka. Tapi nanti kita akan ulik pertanyaan itu, apa pertanyaan itu. Tapi Yesus langsung menjawab mereka di ayat kedua. Yesus menjawab mereka dengan seperti ini. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Ayat ketiga, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, saya perlu luruskan di sini ya, tentu saja binasa dengan cara demikian itu enggak merefer cara yang sama, kematian fisik. Kenapa? Karena kalau saudara bertobat pun saudara tetap akan mati. Setuju ya? Jadi ini Tuhan Yesus enggak refer sama kematian fisik. Tuhan sedang refer kepada kita akan kematian yang sebenarnya. Dengan cara demikian maksudnya apa? Dengan cara yang mengejutkan, yang kita enggak pikir, kita enggak siap, kita enggak ready, dan itu sangat tragis. Ya, dan ini dilambangkan, nanti saya akan cerita backgroundnya supaya saudara paham kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus itu refer kepada kematian kekal yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Ayat keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau saya kontekstualkan dengan mungkin yang relevan ya dengan apa yang kita alami hari ini ya. Apa kamu pikir orang-orang yang mati karena corona itu? Apakah orang-orang yang mati secara tragis karena pandemi itu?
Apakah orang-orang yang mengalami kesulitan karena pandemi itu yang lebih parah dari kamu, mereka dosanya lebih besar daripada kamu? Tidak, Yesus berkata. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Saudara bisa mengikuti ini ya, konteksnya. Nah, lalu yang aneh, saudara, yang aneh. Nah, ini nanti bagian yang penting. Tiba-tiba di ayat ke-6, ya, Yesus itu melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Yang kalau saudara nggak pelajari dengan seksama, saudara pasti nggak ngerti kenapa tiba-tiba itu seperti ini konteksnya. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tapi jika tidak, tebanglah dia. Nah, hari ini kita akan bahas 3 pokok pembahasan penting. Ya, pertama kita akan belajar perikop yang pertama. Dosa dan penderitaan, ya, kita akan membahas tentang pertanyaan orang-orang itu kepada Yesus. Apa yang salah dengan pertanyaan mereka? Apa sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan mereka? Lalu yang kedua adalah panggilan untuk bertobat. Ya, kita akan gali lebih dalam jawaban Yesus kepada mereka. Ya, lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang definisi pertobatan, yaitu dari perumpamaan pohon ara yang Yesus berikan kepada kita. Oke? Sampai di sini sudah bisa ngikutin saya? Oke, nah kita akan mulai dengan konteks ya saudara ya, konteks. Ya, konteks. Jadi yang pertama konteksnya cerita ini ya, apa sih konteks pembahasan ayat 1 sampai 9 ini? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba pada waktu ayat 1 itu langsung datang kepada Yesus membawa kabar itu? Apa ceritanya? Latar belakang ceritanya itu apa? Nah, kalau saudara itu mundur 1 halaman ke belakang ya, di pasal yang ke-12, Yesus itu sedang mengadakan sebuah seminar akhir zaman. Dalam tanda kutip ya, Yesus sudah mengajar beberapa pokok ajaran yang temanya itu eschatological, akhir zaman, tentang kehidupan kekal. Ya, saudara baca itu di pasal 12 ya, Yesus itu memulai dengan dia memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya ya, tentang bagaimana tuh mereka harus siap pada waktu akhir zaman itu akan datang secara mendadak. Ya, lalu Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya untuk jangan takut kepada apa yang cuma bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah apa yang bisa membunuh jiwamu. Kematian tubuh itu bukan yang utama, kematian jiwamu itu yang harusnya paling kau takutkan, karena itu adalah kengerian yang sebenarnya. Itu Yesus membuka itu pasal 12. Lalu yang kedua dia berkata tentang orang kaya yang bodoh. Saudara ingat ceritanya ya, orang kaya yang bodoh yang mengumpulkan hartanya di bumi. Lalu Yesus bilang ini orang bodoh, percuma ngumpulin harta di bumi, nggak bisa dibawa mati. Ngengat dan rayap menghancurkan semuanya itu. Oleh karena itu kalian harus fokus kepada kehidupan yang kekal. Kumpulkan harta yang sebenarnya, yang kekal. Ya, lalu lanjut di pengajaran berikutnya, masih di pasal 12 ini, Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Saudara ingat itu lagi ya, jangan khawatir sama cuman makan, minum itu aja, jangan khawatir. Engkau lihat tuh burung-burung di udara, engkau lihat itu semua tangan penyediaanku yang atur semuanya, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang ada di bumi saja, kamu mesti mulai khawatir dengan apa yang ada di kekalan. Yesus mengajarkan itu. Lalu lanjut lagi tentang kewaspadaan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan, jangan jadi hamba yang bodoh, jadi hamba yang baik, yang siap siaga dan siap sedia pada waktu tuannya itu kembali. Saudara bisa mulai ngikutin ya, mulai bicara tentang akhir zaman. Mulai memberikan peringatan kepada orang-orang itu untuk seperti kasarnya seperti ini. Kalau Tuhan itu datang kedua kalinya, apakah engkau siap? Apa engkau yakin akan diselamatkan? Lalu yang terakhir sebelum kita pindah ke pasal 13 yang baru kita baca ini, Yesus mengajarkan bahwa dia akan datang membawa api, menyala-nyala. Engkau harus bisa menilai zaman itu ya. Jangan sampai engkau tuh seperti orang yang datang ke pengadilan dan belum berdamai dengan lawanmu dan kau kalah di pengadilan itu dan kau gak bisa keluar dari penjara yang akan mengurungmu selama-lamanya. Itu ditutup dengan statement seperti itu di pasal ke-12 saudara. Nah sehingga akhirnya kita ini sampai ke pasal 13, pasal yang baru kita baca ini. Sudah masih ngikutin ya? Nah saya tambah satu konteks lagi supaya saudara itu bisa mengerti
Kenapa orang-orang ini bertanya pertanyaan seperti ini? Jadi konteksnya Yesus itu lagi ngajar itu ya, seminar akhir zaman, oke? Nah, konteks budaya dan kepercayaan Yahudi pada zaman itu, ya mereka itu adalah orang-orang yang teistik, bukan ateistik. Ya, kita ini hidup sekarang di zaman modern, itu lebih banyak yang ateistik. Percaya segala sesuatu ini random. Percaya dunia ini dijadikan karena ada Big Bang. Percaya bahwa tidak ada Tuhan, segala sesuatu ini ya sudah berjalan secara natural. Ya, tapi orang-orang Yahudi pada zaman itu enggak seperti itu, Saudara. Orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah orang-orang yang teistik, mereka percaya Tuhan. Mereka enggak percaya ada di dalam dunia ini ada yang random, enggak percaya. Mereka tuh percaya dalam dunia ini ada yang atur. Tapi kacamata mereka itu seperti ini. Kalau engkau baik, maka Tuhan baik sama kamu. Maka hidupmu tuh pasti mulus, aman, lancar, nyaman, semuanya Tuhan enggak hukum. Oke? Tapi kalau engkau tidak baik, engkau gagal taat, engkau gagal melayani Tuhan dengan benar, maka sesuatu yang sial akan menimpa engkau. Suatu celaka musibah akan menimpa engkau. Hidupmu jadi tidak aman. Saudara bisa mengerti ya, polanya itu agamawi, teistik. Mereka itu punya kepercayaan bahwa kalau kita baik, Tuhan baik sama kita. Kalau kita salah, maka Tuhan akan menghukum kita dan Tuhan akan jahat sama kita. Nah, saya ajak saudara untuk flashback dikit. Saudara ingat ceritanya Ayub? Ya, pada waktu Ayub itu mengalami kejadian yang luar biasa, susah untuk dimengerti oleh akal sehat ya. Dia kehilangan segala sesuatu yang dia punya, kehilangan 10 anaknya, ditinggal istrinya, kena penyakit sampar, semuanya dalam waktu hitungan hari, saudara. Di dalam kejadian seperti itu, kalau saudara ingat ceritanya, 3 teman Ayub itu datang mengunjungi dia. Saudara ingat itu ya. Lalu luar biasa saudara, ini definisi teman yang luar biasa, kita bisa belajar dari sini ya. 3 sahabatnya Ayub itu cuma datang ke Ayub, 7 hari 7 malam nangis sama dia, gak ngomong apa-apa. Saudara ingat cerita itu? Itu loh definisi sahabat saudara. Sahabat itu benar-benar care dan ya cuman hadir dalam hidupmu, menangis bersama-sama dengan kau. Gak ngomong apa-apa. Tapi dasar manusia saudara ya, setelah 7 hari mulutnya gatel. 7 hari mulutnya gatel pengen ngasih nasihat gitu loh saudara. Nah kalau saudara ingat nasihatnya ya, salah satu teman Ayub itu ngasih nasihat yang Tuhan itu tegur gitu ya, Tuhan gak suka. Itu bilang gini dia, Ayub, kamu lihat ini yang menimpa hidupmu, kamu lihat ini apa yang kamu alami, ini kamu pasti gak benar. Pasti ada sebuah dosa ini yang kamu lakukan yang luar biasa, ini kamu harus bertobat Yub, bertobat supaya Tuhan itu nggak menghukum kamu lagi. Saudara ingat ya, ada temannya Ayub yang bilang seperti itu ya, ini kan keliru besar. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari awal sudah bilang bahwa Ayub ini orang yang saleh dan dia tidak melakukan dosa apapun di dalam perbuatan dan tutur katanya. Jadi yang pertama saudara ingat itu ya, itu cara pemikirannya mereka itu seperti itu. Cara pemikirannya orang Yahudi itu kalau semua baik, itu pasti hidupku ini benar. Kalau ada something yang wrong, tiba-tiba ada tragedi atau kesialan yang menimpa, itu pasti ada something wrong nih. Aku pasti ada yang keliru di dalam hidupku. Saya bisa ngikutin ya. Lalu contoh yang kedua, itu perjanjian lama. Contoh yang kedua perjanjian baru. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus itu ketemu dengan seorang buta dari lahir, yang itu loh saudara ceritanya, yang disembuhin dengan cara Tuhan Yesus itu meludah di tanah lalu diusrek-usrek tanahnya, lalu diolesin di matanya, disuruh ke sungai lalu bisa melihat. Don't try this at home ya saudara ya. Kalau saudara doain orang buta jangan diludahi dan diusrek-usrek sama tanah ya saudara ya. Tapi saudara ingat cerita itu? Ingat cerita itu ya? Kalau nggak ingat, nggak apa-apa saudara, pura-pura bilang ingat aja supaya orang di sebelah saudara tahu saudara baca Alkitab. Ingat ya? Oke, ingat ceritanya. Nah kalau saudara ingat cerita itu ya, pada waktu murid-muridnya itu ketemu dengan orang buta sejak lahir itu, pertanyaan apa yang murid-muridnya itu tanyakan kepada Yesus? Guru, orang ini buta sejak lahir karena dosa orang tuanya atau karena dosa dia sendiri? Saudara ingat ya cerita itu ya? Nah itu tuh framework cara berpikirnya mereka. Cara berpikirnya mereka itu adalah kalau ada hal-hal yang tidak enak atau ada hal-hal tragis di dalam hidup kita, itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam hubungan kita sama Tuhan. Nah dengan 2 konteks itu saudara, dengan 2 konteks itu sekarang jadi kita ini tahu kan kenapa mereka itu bertanya pertanyaan itu kepada Yesus. Saudara bisa ngikutin ini ya. Yesus itu lagi berkhotbah tentang akhir zaman bahwa dia akan datang dan hati-hati loh ya, make sure engkau selamat. Lalu konteks budaya dan kepercayaan mereka saat itu adalah seperti itu. Sehingga pada waktu mereka itu datang kepada Yesus, ngasih Yesus kabar ini,
Dia tuh di dalam hatinya, orang-orang ini di dalam hatinya sedang memancing Yesus dengan sebuah pertanyaan seakan-akan gini saudara. Mereka ingin konfirmasi di dalam hati mereka bahwa Yesus berkata kalau nasib mereka tidak sesial orang-orang itu, maka tandanya mereka lebih benar dan Allah lebih berkenan kepada hidup mereka daripada orang-orang itu. Itu dasar pemikiran manusia. Itu yang kita sebut dengan self-righteous. Itu adalah dasar pemikiran agamawi. Saudara nggak percaya? Contoh ya, ilustrasi ya. Life is full of surprises. Setuju? Contoh, 2 tahun yang lalu, akhir tahun 2019, kita kena surprise yang seluruh dunia surprise saudara, kaget. Yaitu dengan nama virus corona. Itu sebuah surprise kan, kaget tiba-tiba ada sebuah virus yang memporak-porandakan semua kehidupan kita. Kita tadinya lagi enak bisnis di tengah-tengah ekonomi booming, ya. Saya yakin tuh tahun 2019 kalau saudara bisnis rata-rata itu semua bisnis saudara pasti lagi puncak-puncaknya. Lalu dalam hitungan bulan saudara ya, itu semua nyungsep jerep. Kira-kira respon umum orang gimana saudara? Why God? Kenapa Tuhan terjadi ini? Kenapa Tuhan tiba-tiba seperti ini? Gak usah dijawab ya, di dalam hati kita saja. Tapi kita mesti ingat saudara, bahwa surprises dalam kehidupan ini bukan cuma hal buruk loh ya. Kita juga sering merasakan hal baik. Tiba-tiba dapat terobosan. Tiba-tiba ada orang yang ngasih. Tiba-tiba kita menunggu sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih. Di dalam hal yang sangat mengejutkan, dengan cara yang sangat mengejutkan. Hal-hal baik yang luar biasa yang kita syukuri. Tapi pertanyaan saya, pada waktu hal-hal itu terjadi, apakah kita juga tanya sama Tuhan, why this happen God? Jujur, pada waktu hal buruk terjadi kita tanya sama Tuhan, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa aku mengalami ini? Tapi pada waktu kita dapat surprise yang baik, saya yakin saudara, sangat sedikit daripada kita yang akan tanya, kenapa Tuhan kau memberikan ini? Kenapa kita seperti itu? Kenapa kita seperti itu saudara? Karena pada dasarnya kita ini punya sebuah mindset yang self-righteous. Pada dasarnya kita merasa sudah sepantasnya Tuhan memberikan kepada kita ini hal-hal yang baik seperti itu. Kenapa? Karena kita lebih benar daripada orang lain. Karena kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita taat. Karena kita melayani, karena kita ke gereja, karena kita ada di sebuah gereja yang keren yang namanya Rock Riverside Community Church, karena kita ikut komsel, karena kita jadi worship leader, karena kita sudah memberikan perpuluhan, karena kita sudah melakukan itu semua, sudah sewajarnya Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Tapi kalau Tuhan memberikan hal yang buruk, itu baru gak benar. Itu baru gak adil. Itu baru Tuhan salah. Saudara bisa lihat ini ya. Ini saya ajak kita semua untuk berpikir sambil merenung saudara. Nanti baru saya akan ajak kita untuk masuk ke dalam poin yang sebenarnya. Tapi template mereka itu berpikir itu adalah seperti itu. Nah, apakah ini pemikiran ini benar? Kita renungkan sejenak ya. Kita renungkan sejenak sambil kita lihat jawaban Yesus. Nanti saudara masing-masing jawab kepada hati saudara sendiri. Nah, apa jawab Yesus? Kita lihat ya kalau gitu, apa jawab Yesus? Nah, Yesus menjawab apa saudara? Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Langsung dijawab dengan singkat, jelas, padat dan bergizi. Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem, yang hidupnya makmur di Yerusalem, yang enak di Yerusalem, yang segala sesuatunya berjalan lancar di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara bisa lihat ya, 2 kalimat yang sama persis, itu Yesus ulangi di situ, persis kalimatnya. Nah, dalam cara literatur tata tulis zaman pada waktu itu saudara ya, kalau saudara tuh lihat di Alkitab ada 2 kata yang diulang secara persis, itu artinya itu kata yang penting dan benar-benar ditekankan untuk saudara itu bisa nangkep itu. Pada waktu Alkitab nulis holy, holy, holy is the Lord. Kan harusnya sekali aja saudara, holy is the Lord.
Jadi maksudnya kalau holy itu artinya apa saudara? Kudusnya itu kudus yang banget, yang kamu tuh harus benar-benar nangkep ini kudusnya, bukan kudus yang sembarangan. Nah jadi kalau kalimat ini ditulis sama persis 2 kali, berarti ada sesuatu yang penting di situ. Nah jadi kita lihat ya, yang pertama, Yesus secara straight to the point langsung ya, singkat, jelas, padat, bergizi. Dia bilang tidak. Jawabannya adalah tidak. Kalau kamu merasa yang nasibnya lebih sial, lebih apes, itu dosanya lebih besar daripada kamu, tidak. Kalau saya balik statementnya ya, kalau kamu hidupmu nyaman, hidupmu aman, kamu gak mengalami semua itu, kamu rasa kamu lebih benar, tidak. Bukan berarti mereka yang nasibnya lebih baik daripada orang-orang tersebut memiliki dosa yang lebih kecil daripada orang-orang itu. Bukan berarti kalau hidup kita nyaman, semuanya lancar, seakan-akan berkat Tuhan dalam tanda kutip melimpah, bukan artinya kita lebih benar daripada orang-orang yang mengalami nasib lebih buruk daripada kita. Atau kalau saya boleh ganti, jangan shock ya saudara ya. Atau kalau saya boleh ganti dengan sebuah kalimat yang lebih straightforward, supaya saudara nangkep poinnya ayat ini. Bukan berarti kalau seakan-akan hidupmu nyaman, aman, makmur, berkat melimpah, tandanya engkau hidup benar dan berkenan pada Tuhan. Bukan berarti kalau engkau merasa hidupmu baik, engkau taat, melayani, engkau merasa diberkati dan nasibmu tidak semalang orang lain, artinya hidupmu benar dan Tuhan berkenan kepadamu. Atau kalau saya boleh lebih jelas lagi, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kemakmuran bukan berarti perkenanan Tuhan atas hidup kita. Tetapi Yesus berkata kepada orang ini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara ingat cerita pemuda yang kaya datang kepada Yesus? Ingat ya, pemuda ganteng, kaya, sukses, beragama, alim, favoritnya semua calon mertua. Irawan jangan lihat-lihat dan nunjuk-nunjuk saya gitu dong. Langsung saudara semua berpikir, ini pengkhotbah yang sangat sombong dan perlu bertobat gitu. Dan saya mengamini itu saudara. Guyon. Ini kan saya lihat semua orang udah mulai tegang ini ya. Ya, dalam congregation ini terbagi jadi 2 saudara. Yang tegang dan yang tenang. Yang tegang banget, yang tenang ketiduran. Oke. Sampai mana tadi? Pemuda yang kaya ya, saudara ingat ya cerita pemuda yang kaya itu ya. Dia datang kepada Yesus dengan segala prestasinya. Nih aku nih ya. Sosial statusku bagus, prestasiku bagus, reputasiku bagus, aku sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh loh dia mencari Tuhan, ya dia cari Yesus dengan jujur dia bertanya, Yesus apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa memperoleh hidup yang kekal itu, supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara lihat ceritanya ya saudara ya, singkat kata Yesus itu langsung goes to the heart, Yesus langsung ke hati orang itu, Yesus nyuruh dia, oke, kalau kamu sudah tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, kamu sudah melakukan perintah Allah dari nomor 2 ke nomor 10. Kurang 1 yang nomor 1. Kurang yang nomor 1 nih. Cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Yaitu buktinya apa? Jual semua milikmu, ya, tinggalkan semua hidupmu tuh ikut aku. Nah, dia gagal di situ kan, saudara ya. Dia gagal di situ. Lalu intinya dia pulang dengan hati yang sedih, dia meninggalkan Yesus. Nah, lalu ini yang saudara mesti ingat ini. Yesus itu mengungkapkan sebuah statement yang sangat shocking. Yaitu gini, memang susah benar orang kaya masuk surga. Lebih gampang, apa saudara? Onta atau bulu onta? Rambutnya onta. Onta masuk ke dalam lubang jarum. Ingat ya saudara ya? Daripada orang kaya masuk surga. Nah kalau saudara ingat ada satu bagian kecil yang kita suka miss, tapi ini pentingnya. Pada waktu Yesus ngomong itu, gemparlah semua orang yang mendengarnya. Ingat kata itu ya, gemparlah semua orang yang mendengarnya. Sehingga orang-orang itu berkata, kalau gitu gimana caranya kita selamat? Nah saudara mesti ingat saudara, kenapa orang-orang itu gempar? Nah saya kasih ilustrasi ya, kalau misalnya pada waktu itu yang datang kepada Yesus bukan pemuda yang kaya, benar, saleh, beragama. Tapi yang datang kepada Yesus adalah Sakeus. Seorang pemungut cukai yang reputasinya jelek, yang dosanya udah kelihatan dan terkenal di mana-mana, tanya dan seperti itu, kira-kira kalau Yesus ngomong seperti itu, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada Sakeus masuk surga. Kira-kira gempar gak saudara? Gempar gak? Enggak, semua orang akan bilang, oh iya memang, amin.
Amin, amin, amin. Gitu ya saudara ya. Gitu saudara ya. Memang setuju Tuhan, setuju. Gak ada masalah. Tapi kenapa pada waktu itu gempar saudara, gempar. Kenapa? Karena dalam pemikiran mereka, loh orang ini orang benar ini. Ini orang diberkati. Orang saleh, orang taat yang hidupnya udah terkenal, semua orang pengen jadi seperti dia. Jelas-jelas tanda perkenanan Tuhan ada di dalam hidupnya. Sukses, makmur, semuanya berhasil. Itu kan tandanya orang hidup benar. Nah kalau orang kayak gini aja Tuhan bilang mustahil untuk masuk surga. Loh kalau gitu tandanya orang benar itu apa? Sudah bisa mengerti ya maksud saya ya. Jadi yang jadi pertanyaan murid-muridnya pada waktu itu adalah gini, kalau gitu tandanya orang selamat itu apa dong Tuhan Yesus? Tandanya orang selamat itu apa? Nah ini, jadi poin keduanya ini ya saudara ya. Ini kita akan bahas nanti, tandanya itu apa? Apa sih definisi pertobatan yang Tuhan itu cari? Apa sih definisinya? Nanti kita akan bahas di perumpamaan pohon ara. Tapi poin keduanya itu jadi ini, Yesus itu langsung menggeser fokus orang-orang ini bukan kepada kesialan orang lain atau dosanya orang lain. Tapi Yesus itu mau mereka itu fokus ke dalam hati dan introspeksi hati mereka sendiri kepada dosa mereka sendiri. Jadi seharusnya pertanyaan mereka itu bukan gini, kenapa orang-orang itu mati dengan cara seperti itu? Bukan. Pertanyaan mereka dan pertanyaan kita hari ini harusnya adalah seperti ini. Kenapa aku masih hidup dan belum mati seperti orang-orang itu? Kenapa kalau ada temanku yang mati karena COVID, kenapa kalau kita lihat berita yang mengerikan di luar sana, kenapa kita masih bisa duduk enak, berdiri, diam, di sini masih hidup dan menikmati keenakan Tuhan? Kenapa? Saudara bisa lihat ini ya saudara ya. Dan jawaban Yesus adalah supaya kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. 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 Kenapa Tuhan? Bertobat dari apa? Apa maksudnya? Nah ini kita bahas nanti. Jawabannya terletak di perumpamaan pohon ara yang Yesus berikan di bagian kedua cerita ini. Tapi sekarang saya pengen kita sama-sama on the same page. Saya pengen kita sama-sama mengerti bahwa Alkitab berkata saudara ya, kita sama-sama buka di Roma 3 ayat 9 sampai 12 dan Roma 3 ayat 23 ya. Alkitab itu berkata bahwa kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya Roma 3 berkata seperti ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya, setiap saya bilang kata semua, saudara ikutin saya semua gitu ya saudara ya. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah di dalam bahasa aslinya, di bahasa Ibraninya dan bahasa Yunaninya, kata semua artinya adalah semua. Dan di dalam bahasa Inggrisnya artinya semua. Semua kita berdosa. Tadi lagu tadi kan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Itu 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Pada waktu Rasul Yohanes bilang, kalau ada di antara kita yang berkata kita tidak berdosa, maka kita sedang berfitnah, berdusta terhadap diri kita sendiri. Dan kita berkata Tuhan tidak setia dan adil. Kalau kita merasa kita ini tidak berdosa. Jadi di sini kita diingatkan bahwa semua orang itu berdosa. Sehingga kalau Tuhan mau benar-benar adil, ini ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau Tuhan mau benar-benar adil, maka seharusnya kita semua mati dan binasa. Justru kalau sekarang ini masih ada kita yang bisa hidup dan merasakan kebaikan dan keenakan di dalam hidup ini justru yang aneh dan tidak adil saudara. Saudara bisa mengerti ini ya? Yang justru aneh gak adil ini bukannya kok bisa sih di luar itu seperti itu orang mati. Bukan saudara, yang justru aneh dan tidak adil itu adalah kok bisa kita ini masih bisa hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Itu yang aneh karena kita semua berdosa. Kita semua seharusnya binasa. C.S. Lewis berkata seperti ini. The real problem is not why some pious, humble, believing people suffer, but why some do not.
Saudara bisa ngerti ini ya, masalah sebenarnya bukanlah kenapa ada orang percaya yang saleh dan rendah hati menderita. Masalahnya itu tetapi justru kenapa ada yang tidak, itu saudara. Itu anehnya itu di situ. Nah mungkin ya saya merasa gini, mungkin orang-orang ini juga merasa mungkin bahwa ya at least Tuhan, at least dosa kita tidak sebesar orang-orang lain itu yang kena sial itu. Ya mungkin mereka merasa seperti itu, dosa kita tidak sebesar dosa-dosa itu. Ya mereka at least merasa bahwa mereka itu better sinners. Saudara tahu cerita itu ya, aneh ya saudara ya. Better sinners. Aku orang berdosa juga tapi orang berdosa yang lebih baik daripada orang-orang itu. Saudara bisa mengerti ini ya. Nah sekarang saya jadi ingat ya sebuah ilustrasi bodoh ini saudara. Ini ilustrasi bodoh. Kalau ada di antara kita ini yang ngerasa ada istilah itu better sinners. Bayangin misalnya saudara ke sekolah minggu, ngelihat anak-anak saudara itu diajar di sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggu Anda itu ngajar seperti ini. Nggak gini ya Kak Sela, nggak gini. Nanti Sela bisa ngasih kesaksian bahwa kita nggak ngajar seperti ini. Tapi ini lucu-lucuan saudara, bodoh-bodohan. Coba saudara bayangin ya, tiba-tiba guru sekolah minggu itu ngajar anak saudara seperti ini. Anak-anak, adik-adik, ya Kak, adik-adik ingat ya pada waktu Tuhan Yesus disalib ada dua penjahat. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Ya, yang di sebelah kanan nggak diselamatkan, yang sebelah kiri diselamatkan. Yang di sebelah kanan penjahat yang lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Ayo adik-adik angkat tangan. Siapa yang mau jadi penjahat sebelah kanan atau siapa yang mau jadi penjahat sebelah kiri? Ada saudara yang anak-anak saudara mau diajarin seperti itu? Atau misalnya gini, adik-adik ingat ceritanya Daud? Daud itu bersinah ya dengan cara dia bersinah dengan istri sahabatnya lalu dia membunuh sahabatnya. Adik-adik tahu cerita Abraham ya, dia bersinah tapi sama pembantunya. Ayo adik-adik sekarang angkat tangan. Adik-adik mau jadi Daud yang bersinah sama teman-teman baiknya, membunuh teman baiknya, atau saudara adik-adik mau jadi Abraham yang bersinah cuma sama pembantunya. Ayo adik-adik mau jadi Daud atau Abraham. Makanya di sekolah minggu jangan ngajarin seperti itu. Kita memang gak diciptakan untuk jadi Daud atau Abraham saudara. Kita disuruh untuk jadi seperti Yesus. Daud sama Abraham itu cuma ada di Alkitab menunjukkan bahwa tidak ada raja, tidak ada nabi, tidak ada prophet, tidak ada siapapun yang bisa menyelesaikan karya keselamatan manusia selain Kristus. Daud dan Abraham itu di situ untuk pointing kepada Kristus, bukan jadi role model kita jadi seperti mereka. Saudara bisa ngerti ya pertanyaan saya ini ya? Gak ada istilahnya better sinners. It's just ridiculous, konyol. There is no such thing as better sinners. Kita semua sama-sama hancur di dalam kebobrokan dosa kita dan tidak ada satu pun dari kita yang sebenarnya layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kita semua seharusnya mati. Ada sebuah buku yang sangat populer yang berjudul When Bad Things Happen to Good People by Harold Kushner. Siapa yang sudah pernah baca buku ini? Ya basically buku ini terkenal banget saudara. Buku ini berusaha menjawab pertanyaan why do bad things happen to good people? Kenapa ada hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Nah saya tanya, tapi saudara gak usah angkat tangan ya. Saudara jawab jujur di dalam hati saudara. Tapi saya pengen saudara coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Anda punya pertanyaan ini juga enggak? Anda pernah bertanya seperti itu enggak? Kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Nggak usah angkat tangan ya saudara ya. Dijawab jujur dalam diri Anda. Pernahkah Anda bertanya demikian? Atau setidaknya Anda setuju dengan pertanyaan ini? Oke? Jawab jujur dalam hati. Nah sekarang saya kasih tahu. Kalau di dalam hati Anda menjawab pernah atau setuju, saya juga bertanya seperti demikian, then you don't understand the gospel at all. Maka saudara bukan orang Kristen. Dan saudara gak mengerti Injil. Kenapa? Karena kita terjebak dalam mental agama yang self-righteous. Karena sesungguhnya R.C. Sproul berkata seperti ini saya bukan mengidolakan R.C. Sproul. Tapi R.C. Sproul membuat sebuah quote yang tajam banget dan tepat banget. R.C. Sproul bilang seperti ini, why do bad things happen to good people? There is no such thing. That only ever happened once and he volunteered. Kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang baik katamu? Gak ada. Itu cuma pernah terjadi sekali. Dan orang itu rela. Siapa orang itu saudara? Yesus adalah satu-satunya orang baik yang pernah menderita dan dia melakukannya dengan rela.
Kita semua yang menderita di dunia ini, gak ada satupun kita ini orang baik. Gak ada. Bad things happen to bad people dan kita layak menerima itu. We deserve that. Kita semua ini rebel, kita semua ini kriminal, kita semua ini berdosa dan mengkhianati Tuhan kita. Gak ada orang baik menerima hal buruk dalam dunia ini. Yang ada adalah orang-orang jahat menerima hal-hal baik daripada Tuhan. Yesus satu-satunya orang baik yang pernah menderita dan dia melakukannya dengan rela. Untuk apa? Untuk menebus semua dosa-dosa dan kejahatan kita. Sehingga saudara, satu-satunya hal buruk, yang paling buruk dan mengerikan yang seharusnya kita ini takutkan dan ingin hindari, itu adalah keterpisahan kita karena murka Allah atas dosa-dosa kita. Itu satu-satunya hal buruk yang harusnya kita ini pantas terima, tapi justru kita ini gak terima sekarang. Masalah terbesar kita ini harusnya dia lebih daripada sekedar segala penyakit, musibah, masalah apapun. Itu adalah itu. Apa yang dialami orang-orang tadi dibunuh Pilatus tidak buruk? Buruk, tapi bukan yang terburuk. Apakah yang dialami orang-orang yang tertimpa menara Siloam tadi itu enggak buruk? Buruk, tapi itu bukan yang terburuk. Tidak sebanding dengan apa yang seharusnya kita ini alami dan kita ini terima. Yaitu gambaran kematian yang sebenarnya. Kebinasaan kita dalam kebinasaan kekal karena dosa-dosa kita. Saudara bisa ngikutin ini ya. Dan kita seharusnya semua menerima itu. Dan itu baru yang namanya adil. Karena kita semua sudah berdosa dan mengkhianati Allah. Namun justru pertanyaannya hari ini adalah ini. Nah ini poin utama saya. Saya minta waktu 10 menit. Ini poin utama saya. Kenapa kita semua masih bisa hidup dan menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. And this is the point of repentance yang Tuhan sedang tunjukkan lewat perumpamaan pohon ara ini. Perhatikan baik-baik perumpamaan ini saudara ya. Ini saudara masih bisa ngikutin ya. Ini harus ngikutin flow-nya ini supaya saudara tahu bobotnya dan kedalaman perumpamaan ini. Apa sih artinya perumpamaan ini? Perumpamaan ini menggambarkan kepada kita the grace of God dan pertobatan seperti apa yang Tuhan mau. Nah perhatikan ya, ayat ini tuh perumpamaan ini dimulai dengan kata-kata seperti ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara, garis bawah ini, yang tumbuh di kebun anggurnya, garis bawah ini ya, ini penting. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, garis bawah kata 3 tahun, aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini, garis bawah kata tanah ini, dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah saya pengen kita pertama fokus ke ayat yang pertama ya. Pada waktu perumpamaan ini dibuka dengan ada sebuah pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggur pemilik ini. Nah mungkin kita sulit membayangkan karena kita nggak familiar dengan yang namanya pohon ara. Kalau perumpamannya pakai kata pohon cabai, kita semua langsung ngerti ya saudara ya. Tapi kita ini hidup di alam tropis yang kita nggak pernah sih lihat pohon ara. Siapa di sini ada pernah lihat pohon ara? Wah Pak Herdi pernah sombong, pernah ke Eropa soalnya, sombong ini. Bertobat Pak, bertobat. Tadi waktu tanya dosa nggak angkat tangan. Wah pohon ara langsung cepet sekali dia angkat tangannya. Memang kok ini. Kita semua ini adalah manusia yang berdosa, nggak apa-apa, bukan rumah orang sempurna. Ada lagi yang pernah lihat pohon ara? Nggak pernah ya? Jarang ya? Nah ini pohon ara itu seperti ini saudara ya bentuknya. Pak Herdi bisa ya, ini kelihatan besar, tapi sebenarnya nggak tinggi dia. Ya, nah saudara lihat yang ini ya, yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Pohon ara itu adalah sebuah pohon yang sangat umum di Israel. One of the most common trees. Sehingga akhirnya kalau Israel itu punya pohon nasional gitu ya, salah satunya itu pohon ara. Kenapa? Karena keumumannya, kebiasaannya, pohon yang sangat biasa dan paling sering ditemui. Nah kalau saudara tahu ya kenapa dia itu sangat umum dan biasa, karena dia itu bisa tumbuh di mana-mana. Jadi pohon ara ini adalah pohon liar saudara. Pohon liar buahnya enak sih, orang suka, orang mengagumi pohon ara kalau dia bisa berbuah ya. Tapi pohon ara ini adalah pohon sembarangan. Pohon liar yang biasanya itu tumbuh di mana aja, nggak usah dirawat, nggak usah disiramin, nggak usah dipupukin, nggak usah diperhatiin, pohon ini tuh tumbuh secara liar. Saudara bisa mengerti ini ya.
Jadi kadang udah tumbuhnya di pinggir sungai, hoki dia tuh di pinggir sungai bisa bertumbuh. Kadang tumbuhnya tuh di mana, kalau jatuh benihnya di tanah berbatu ya mati dia. Jatuhnya di padang gurun mati dia, pokoknya jatuh di mana aja liar. Gak ada yang ngatur, gak ada yang ngurus, gak ada yang perhatiin. Ini pohon sembarangan, pohon liar. Anggur seperti apa saudara? Kebun anggur tuh kebalikannya. Anggur itu tanaman yang harus dirawat, harus dipupukin, harus diperhatiin. Karena anggur itu adalah tanaman spesial yang mahal. Makanya wine itu mahal, sudah bisa mengerti ini ya. Sehingga pohon anggur itu nggak bisa sembarangan. Pohon anggur itu harus diatur sedemikian rupa, pemiliknya itu harus di situ, dirawat setiap hari, supaya mereka itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah kalau saudara itu bisa mengerti ini, untuk sebuah pohon ara itu bisa tertanam di dalam kebun anggur dan bisa tumbuh di dalam kebun anggur dan bisa dirawat bersama-sama dengan anggur, itu adalah sebuah privilege dan grace yang sangat besar. Saudara bisa ngerti ini ya, karena pohon ara itu tidak seharusnya menerima privilege dan perawatan seperti anggur. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bilang ada sebuah pohon ara yang tertanam di kebun anggur, itu semua orang di situ langsung oke, this is going to something, this is going somewhere. Karena adalah sebuah grace yang sangat grace untuk sebuah pohon ara itu bisa menikmati fasilitas kebun anggur. Dan itu adalah gambaran hidup saudara dan saya. Kita seharusnya bukan bangsa Israel. Kita tidak terpilih, kita nggak masuk hitungan, kita seharusnya binasa, tapi kita bisa menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara pernah merasakan itu? Saudara pernah merasakan kalau saudara masih bisa ada di tempat ini, saudara masih bisa kerja, saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa bernyanyi bagi Tuhan, saudara masih bisa punya keluarga, saudara masih bisa punya komunitas, saudara masih bisa menikmati semua fasilitas kebun anggur itu. Saudara memahami bahwa itu adalah sebuah grace dan privilege yang luar biasa. Saya ingat pertama kali saya mengenal Injil tahun 2009, saya tuh setiap hari gak bisa berhenti mengucap syukur. Saya tuh bisa tiap hari tuh benar-benar akhirnya mata saya tuh kebuka dan benar-benar ngelihat bahwa hidup ini tuh benar-benar anugerah. Bahwa kita tuh cuman bisa ada di sini bukan karena hebat kita, tapi karena ada Tuhan yang mati buat kita dan membayar segala kutuk dan dosa kita. Sehingga sekarang itu kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Saya ingat setiap kali saya melayani, saya harus bertobat. Kalau sekarang admire ini dan perasaan ini hilang, saya mesti bertobat, saya mesti kembali kepada kasih sayang mula-mula. Tapi dulu setiap kali saya pegang mic, saya tuh terharu karena saya tahu masa lalu saya itu seperti apa. Dan kalau saya bisa pegang mic ini dan berdiri di mimbar ini, itu sebuah grace dan privilege yang luar biasa. Saya melihat pekerjaan saya melihat keluarga saya bisa tiba-tiba punya istri dan anak-anak yang seperti itu. Itu semua sama sekali bukan karena kelayakan saya dan kehebatan saya. Setiap kali saya melihat dalam hidup saya itu bisa melihat grace, ini grace, ini grace, ini grace, ini grace. Bukan karena cicik mertua saya namanya Grace ya saudara ya. Ini grace, semua grace, pelayanan grace, pekerjaan grace, bisnis grace, hubungan ini grace, keluarga grace. Saudara pernah merasakan itu? Sampai akhirnya, nah tapi gini saudara, enggak stop sampai di situ. Sampai akhirnya pertanyaannya menjadi seperti ini, oke, then what have you done with that grace? Sudah engkau apakan kasih karunia itu? Hei pohon ara, kalau engkau sudah ditanam di kebun anggur, menikmati semua kebaikan dari kebun anggur, sudah engkau apakan kebaikan dan fasilitas itu? Tuhan penuh kasih karunia memang, sudah gak usah dibicarain lagi, it's obvious. But the real question is this, what have you done with that grace? Apa yang sudah kita lakukan dengan kasih karunia itu? Kita tidak perlu lagi mempertanyakan kasih karunia Tuhan. Pertanyaan sebenarnya adalah sudah kita apakan kasih karunia itu? Kalau kita mengaku, kita mengenal Injil, kita mengaku bahwa Allah sungguh penuh dengan kebaikan,
kemurahan, kasih karunia bagi kita, sudah kita pakai untuk apa kemurahan dan karunia itu? Saya pengen kita sama-sama renungkan beberapa pertanyaan ya. Saya sengaja taruh ini supaya kita sama-sama bisa merenung di akhir tahun ini. Kita bisa evaluasi, kalau Tuhan sudah setia, Tuhan sudah baik, Tuhan sudah begitu murah hati dalam kehidupanku, sudah aku apakan kasih karunia itu? Kalau kita mengaku, saudara bisa ikuti ini dalam hati saudara. Kalau kita mengaku kita sudah menerima pengampunan, keselamatan yang luar biasa dari Allah, sudahkah kita mudah untuk mengampuni orang lain? Apakah itu membuat hati kita lebih murah hati kepada orang-orang yang belum mengenal kasih karunia itu? Apakah itu membuat kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah? Saudara mesti tahu loh ya, orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal Allah itu mereka menuju kepada kebinasaan. Sudah kita apakan kasih karunia yang kita punya itu? Saya coba tanya ya saudara ya, tapi ini pertanyaan buat diri saya sendiri loh, ya nggak apa-apa ya, agak lama ya, tapi saya tanya ini. Ini pertanyaan yang serius, yang pertanyaan ini tuh pernah menusuk hati saya. Kalau saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjawab doamu, selalu. Let's assume that, bahwa kamu doa A Tuhan jawab, kamu doa B Tuhan jawab, kamu doa C Tuhan jawab, oke? Mari kita assume itu ya, Tuhan itu selalu menjawab setiap doa kita. Kira-kira saudara ya, hari ini itu berapa orang yang sudah diselamatkan yang ada di sekitar kita? Kalau Tuhan itu selalu menjawab doa kita loh. Kira-kira hari ini itu berapa orang yang di sekitar kita itu yang sudah diselamatkan? Saudara ngerti ya pertanyaan saya ya? Bertobat saudara kalau kita nggak pernah doa buat orang lain. Omong kosong kita menerima kasih karunia itu. Kita sama seperti pohon ara yang menikmati karunia pohon anggur. Tambah besar, daunnya tambah banyak, tapi nggak ada buahnya. Kalau kita mengaku bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan Allah begitu baik memberkati kita dengan banyak berkat dan privilege, sudah kita pakai untuk apa privilege itu? Apakah sudah kita pakai untuk melayani sesama kita yang membutuhkan? Apakah semuanya hanya kita pakai untuk diri kita sendiri? Kita menjadi pohon ara yang tambah besar, tambah berdaun lebat, tapi tidak berbuah. Kalau kita mengaku bahwa Tuhan sudah bermurah hati untuk kita, bisa mengerti Injil, mengenal Tuhan dengan benar, tahu teologi yang benar, sudah kita pakai untuk semuanya. Sudah kita pakai untuk apa semuanya itu? Ini buat saya pribadi ini, pengajar. Apakah itu membuat hati kita terbakar dengan kasih untuk menggunakan semuanya itu untuk melayani orang lain? Atau malah membuat kita sombong dan memandang rendah orang lain yang tidak sepintar kita? Saya selesai. Saya tutup dengan quote ini ya. The grace that you have received freely is not free. It is a costly grace and it is purposeful. Kasih karunia yang saudara terima dengan cuma-cuma itu tidak gratis. Itu adalah sebuah karunia yang mahal yang mempunyai tujuan di dalam hidupmu. Jadi pertanyaan ini di akhir penghujung tahun ini, ayo kita sama-sama yuk lihat ke belakang. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan jujur di dalam hati kita. As we finishing up this year, kita evaluasi hidup kita. Kalau kita masih ada di sini dan Tuhan sudah begitu baik, kayak lagunya Gaby itu ya. He's been so good to us. Yes, He's been so good to us, sudah gak usah ditanyakan, gak usah dinyanyiin juga, emang gitu faktanya. Pertanyaannya adalah, what have you done about it? What have I done about it? If God's been so good to me, then what have I done about it? Have I been good to other people? Have I been good to my family? Have I been good to the church? Itu pertanyaan sebenarnya. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus.